Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Walamma ra'alan sumangsane mirsani sapa al-mu'minuna pira-pira wong mukmin al-ahzaba ing pira-pira pasukan koalisi, pasukan bersama. Jadi Ahzab jama'i Hizb. Beberapa pasukan wong kafir itu koalisi nglawan Kanjeng Nabi. Minal kufari sing boro-boro wong kafir. Qalu mongko padha dawuh sapa al-mukminun. Ketika ngerti musuh malah mereka dawuh hadza ma wa'adana. Hadza utawi iki ketemu musuh iku ma perkara. Hadza utawi iki lah liqaul adu. Ketemu musuh iku mah iku perkara wae kang janjeni nek kita sapa Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Allah janjeni jenenge wani iman wani dicoba lan ibtilai sang den coba wan nasri lan den tulung. Wasata kala mesti bener sapa Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Bil wa'di ing dalam janji ini. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Wa ma zadalan ora nambahum ing al-mukminun. Apa dalika mengkono-mengkono liqaul adu utawi ru'yatul ahzab ngerti musuh utawa ketemu musuh. Mereka orang mukmin ketemu musuh ora nambahi ila imanan kecuali nambahi iman. Tasdikon tegese benerno biwa'dillahi lan janjine Allah. Wa tasliman lan marah nyerah derekaken diamrihi maring keputusane Allah. Jadi pasukan yang enggak imbang sampai yang mukmin damel kondak, damel parit, damel jurang ben musuh ora iso liwat. Bareng berroh nyata musuh benar-benar besar, malah wa mazadahum illa imanau wa taslima. Jadi semakin roh masalah, semakin petarung, semakin pede yang soleh. Minal mukminina setengah sang pira-pira mukmin rijalun di pira-pira wong lanang. Sodaku kang beneri sapa rijal. Sarong kuno nuhoni sapa rijal mak ing perkara. Ahadu kang wis tau janjeni sapa rijal Allah ing Allah ali ngatasin. Mereka berkomitmen janjeni minasabati sanging tetep maknane gak mlayu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam serta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faminhum mongko setengah sanging al-mukminun manute wong padha kang wis nyelesekno sapa man bau ing janjine man. Bagian mereka sudah menyelesaikan janjinya, maknanya mata, tegese kabudut sopeman. Aku tilauto dan pateni sopeman bisa bilillah dalam jalannya Allah. Wa minhum lan iku setengah sangking al-mukminun man ate wong yang tadi kang ngenteni sopeman. Jadi kayak mengkono-mengkono nahbah. Wong mukmin ana sing wis mati, ana sing ngenteni jatah mati. Jadi biasa mati. Wa ma badalulan ora padha genteni sapa al-mukminun tapi lan genteni tenan. Mereka tidak pernah merubah maknanya, enggak pernah mengganti apa yang menjadi komitmen mereka, tidak pernah pelin-pelan fil ahdi dalam janji ning Allah. Wa hum al-mukminun dengan sifat nuhoni janji, dengan sifat komitmen ning janji ning Allah. Iku dikhilafi halil munafikin kelan berbeda ini tingkah keadaane boro-boro munafik. Wong mukmin nak niat perang dereno Kanjeng Nabi mesti komitmen. Lihat dia supaya bales sapa Allah asadiqina ing propong sing bener imane. Isit ihim lan kebenerane asadiqin. Wa yu'adzibalani sapa Allah taala al munafiqina ing propong munafik. Tapi Allah nyiksa ya insyaallah mun kersa sapa Allah. Carane nyiksa piye? Gambaran wong munafik mesti siksa piye? Mesti tersiksa bi ayyumi tahu. Gambare arep nyata matekno sapa wa taala ing al-munafiqin ala nifaqi ngatasi sifat kemunafikane munafikin. Tapi ana kemungkinan auyatuba utawa maringi tobat sapa Allah alaihi ing ngatasi munafikin. Mergo inna wa satamna Allah iku kana ana sapa Allah taala iku purun dan sing akeh nyepurane. Iman mari wong tabah kang tobat sapa man. Rahiman tur ate walase bihin lan mantap. Warad dalan iso nolak, mana iso nolak itu iso ngecewakno, iso ngekei kekalahan. Sapa Allah. Alladzina kafaru ing ngomong sing kafir, ayil ahzab tegese ing pira-pira pasukan koalisi. Biwaidihim
Allah nolak ing sifat emosine mereka. Sifat emosi mereka bergemuruh ngalano wong Islam kalano kabeh be Allah. Akhire lam yanalu khairat. Tegese ora iso entuk sapa al kafirun utawa al ahzab khairan ing kaafian. Manane muradahum tegese ora entuk ing karepe al kafirin minal jufri saking menangno bil mukminina lan pira-pira mukmin. Wa kafawahul mukminin al-qital. Wa kafala nyukupi sapa Allah mukminin ing pira-pira mukmin nyukupi al-qitala ing perang. Allah nyukupi ketika wong mukmin perang ya asal perangnya mesti bener. Dirihi kelawan dibantu angin zaman iku al malaikati lan dibantu lan malaikat. Wa kana lan ana sapa Allah kawiyan zat sing banget kuwate ala ijazima ing atase mujudna perkara yuridu kang ngersakno sapa Allah taala hikmah azizan turdat sing menangan ghaliban tegese kang menangno ala amrihi mujudna menang ala amrihi ing atase kabeh perintah Allah ta kersane Allah. Wa anzala nurana sapa Allah taala alladzina wa kaizuharuhum kang bantu sapa ladina hum ing kufar min ahli kitab disang ahli kitab ay Quraido tak tekse Bani Quraido awan nurono min soyasihim saking benteng-bentenge ahli kitab kudu nihim tekse benteng-bentenge ahli kitab utai lafat kusun jam'u soy-soyat ini ku jama'i lafat soy-soyat wawa utai al-soy-soyat atau wawa utawi al-fisnu iku ma perkara yutafasson kang dike benteng obi lima Waqad dafalan numibakno sapa wa ta'ala fi qulubihim dalam atine ahli kitab arubba ing rasa takut ail khaufa tegese rasa takut Farikon ing sebagian taktubu nama teni sira kabeh nunggu saking ahli kitab wa hum ta al maqtulun al muqatilatu ahli kitab sing melok perang ya ahli kitab dek wong kafir secara umum batak siruna lan boyong sira kabeh farikon ing kelompok sing liya minum saking kufar sing boyong aid daruriyat dicacil-cacil jadi sing petarung pasukan kafir sing merangi dipateni, sing ora merangi ditawan. Wa arasalan mareta sapa taala kum ing sira kabeh ardhum ing bumine kufar. Wa diyaruhum lan omah-omahe kufar. Wa ambalahum lan dunya-dunyane kufar. Wa ardon lan kowe entuk warisan bumi lam tatau ha kang urung tau nginjak sira kabeh ha ing arep. Bagi sawise iki. Jadi sawise iki saiki untuk warisan. Wa yati al-ardi khaybaru khaybar. Ukhidat dan ala apa Khaybar ba'da Quraidah ta sawise peristiwa Quraidah. Wa kana lan ana sapa Allah la kulise ing atase saben-saben perkara. Iku qadiran kudat sing banget kuasane utawa kudat sing kuwasa. Iki kula terangaken perang kula niku maca sirahnya Ibnu Ishaq terus kitab spesialis tarikh ini paling terkenal jenis sirahnya sinten Ibnu Ishaq. Terus Ibnu Ishaq niku ngarang sekitar tahun 600 nomor. Boten tahun beliau itu seangkatannya dengan Imam Malik. Terus disarai jenenge Ibnu Hisham. Tapi Ibnu Hisham sing ahli sirah boten Ibnu Hisham sing arep dilapis. Badan itu diperadal-peradal kalian yang Kebumen, tapi asli Arab. Ini Umar Jabbar itu, Umar Jabbar. Ada sekolah cerita sidik. Sama nak ngaji tarikh sini apa kula sono? Lo yakin karangan ini sini? Umar Abdul Jabbar. Ini tiang Mekah, riyen Menteri Pendidikan Mekah. Menteri Pendidikan Mekah, tiang itu Sunni. Wonten revolusi Wahabi niku mlayune teng ndi? Indonesia, semakin nang Kebumen. Nah, kalau saya ngaroi, kok katut bahasa ngapak kayak kias suraro. Ini adalah cerita yang Kebumen. Terus beliau nulis Mabadi Fidya jilid 1, jilid 2 yang tentang apa? Oke, terus ngarang tarikh Khulasan Nurul Yakin jilid 1, jilid 2. Dan itu indukan kitab tarikh, itu jenenge kitab sirahnya Ibnu Ishaq. Gitu, sirahnya itu. Terus era-era 300 sampai 400 tahun kemudian disarai kalian Ibnu Hisham. Tapi buatan Ibnu Hisham yang ada kitab Nilafid. Ini aku nak sampai moto tarikh niku, tarikhnya Ibnu Ishaq.
Niku maca Quran niku koyok kowe iku aktor sejarah. Entah saking keramatnya yang ngarang tadi mana itu. Kalau nulis itu luar biasa sini sudah Ibn Ishaq. Itu rivalnya Imam Malik dalam keulamaan. Di situ nekuni ahli hadis, di situ nekuni ahli sirah. Kalau cerita sedikit tentang beberapa contoh yang diceritakan Ibn Ishaq dalam perang Khandaq. Mimpin wong pancen angel tenan. Jadi kalau nabi itu kan nubuah. Nubuah itu melihat hidup ya biasa, mati ya biasa. Karena ketika kita hidup ya biadillah, ketika kita mati juga biadillah. Hidup ya di tangan Allah, kita tidak bisa ngelola roh kita, nyawa kita. Mati ya di tangan Allah, jadi ya biasa saja. Kowe misalnya darani iso urip pun nak ngirup oksigen. Kowe kayak janggal nak wong ning kuburan iso urip. Nah cara wong sing parek pangeran iki eskalon niku ya janggal wae. Lemah iso maca tasbih, watu iso maca tasbih, wit iso maca tasbih. Bedane apa kowe lemah mek sampean? Bedane nak lemah iso bodoni iso bodoni. Tidak seperti itu. Di mata Allah itu sama saja. Kalau bolak-balik ngaji tentang sedikit cerita, oke nak kepengen jadi wali, para pangeran. Ya bayangno kowe iku jadi Nabi Adam. Umpama kowe jadi Nabi Adam kan roh tenan, nak kowe iku sangka lemah, berarti lemah juga punya potensi jadi manusia. Karena Adam yang bisa berpikir ternyata materinya dari lemah. Sehingga zaman Nabi Adam gak janggal ketika didhawuhi lemah maca tasbih, wit maca tasbih, karena menurut dia ya seperti itu memang. Selama kita sekian generasi, mungkin jutaan tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun, terus kita tahu-tahu berpikir, nah lemah ora di akal, kita punya. Padahal itu nggak nyata. Hakikatnya lemah ya di akal, gue ya di akal, karena nanti lemah-lemah ini juga nanti jadi saksi kita di akhirat bahwa kita sholat. Saya ini lemah yang gue sujud jadi saksi itu, iso mikir apa iso mikir? Iso mikir. Lah mau lemah iso mikir apa dadi seksi takoki pangeran. Tenan, iku tahu sujud ning kono ndak tahu Gusti. Jadi tahu maksiat ning bumimu ndak tahu. Tahu saja ndak mau ditanya. Makanya iman itu harus dipandu ulama, karena kalau menurut ulama tempat yang kamu pakai sujud nanti jadi saksi di akhirat. Tempat yang kamu pakai maksiat juga nanti saksi kamu apa? Di akhirat. Buat ini balik malih tenggene angin. Karena lemah angin, matahari semua itu biadillah, sehingga pangeran gampang saja karek nugasno angin, angin, kowe kudu gawe keributan, go ngalahno pasukan orang kafir. Sekarang angin tuh nerima kitab tuh punya akal apa ndak? Punya. Makanya ngaji be ulama bener duduk perkara. Makanya ketika Allah tumastawa ila sama iwaiya, tuqanun faqala laha wal ardi ya tauhan aw harha qalata ataina to'i. Ketika Allah merampungkan semua ciptaannya, Allah bilang ke langit dan bumi, kamu harus taat ke saya, baik secara baik-baik atau dipaksa. Dari bumi ke langit itu kira-kira antara ngaraiso ataina to'i. Karuan nurut Gusti, orang nurut lah ya mesti kalah, kado menisan nurut, orang nurut lah ya mesti. Sehingga ciri khas para wali itu adalah bisa dialog dengan barang-barang yang mati menurut kita, kayak lemah, kayak pohon, kayak. Jika Rasulullah nanti ngendikan gini, saya masih ingat batu di Mekah yang uluk salam ke saya ketika awal-awal saya jadi nabi. Jadi nabi pertama jadi nabi, pulang dari Gua Hira itu beberapa batu dan pohon itu uluk salam. Terus lagi ya selamat Anda jadi nabi baru. Kira-kira seperti itu. Itu nabi masih. Nah, kalau orang sekarang enggak. Orang sekarang itu kesuwen bodoh, kesuwen materialistik, kesuwen terdikte oleh yang di depannya. Seakan-akan kita saja yang punya akal, kita saja yang hebat, kita saja yang menentukan segalanya. Lupa kalau bumi itu yang mangkel sama kita karena kita sering maksiat. Lupa kalau alam ini merespon kita secara buruk karena kita sering maksiat. Resikonya adalah kalau sampai cara iman begini terus, nanti kamu itu enggak iman sama kudratullah. Padahal di Quran jelas ada ayat begini, ketika orang-orang fasik itu meninggal, orang-orang kafir meninggal, istilahnya Quran apa? Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundzirin. Itu kematian yang tidak ditangisi langit dan tidak ditangisi oleh bumi.
Jadi ini silsilah pikiran para ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Jadi semua alam ini berpikir. Sehingga ketika wong iku mati kok ning donyane ra ono gunane fasek tok nangis juga simpati langit. Mati karepmu urip yo karepmu. Jenenge fama bakat alihi musama wal ardu wa maka nunggari. Ini kematian yang tidak ditangisi langit juga tidak ditangisi nopo. Pone urung ana. Nanti sangat akan paham perang Khandaq setelah penjelasannya. Singkat cerita, karena Salman Al-Farisi apapun hebatnya adalah manusia, terus dia bilang gini, ya Rasulullah, kita ini orang Persia. Kalau perang musuh yang nggak bisa ditandingi, kita bikin Khandaq, semacam parit yang ukurannya kuda terbaik nggak bisa menculot, panah tercepat nggak bisa ngelangkai, kira-kira sudah lemah tekanannya. Bikinlah Khandaq. Dan Nabi karena beliau dikuatkan oleh alam tadi, oleh langit, oleh bumi, oleh angin, Nabi itu gak mikir. Makanya Nabi itu umi ora iso mikir, ya ora kersa mikir. Tapi Nabi menghormati pendapat. Mungkin makome sahabat di pendapat cerdas gitu ya gak apa-apa kata Nabi, gak apa-apa bikin Khandaq. Setelah bikin Khandaq, wong kafir dikepung 26 hari, akhirnya tentangan bekal ya lesu. Artinya Khandaq itu sebetulnya nggak menyelesaikan masalah, meskipun kalau ditarik-tarik seakan-akan Khandaq itu segala-galanya. Karena orang Islam tidak bisa keluar dari Khandaq dan dikepung bisa mati kelaparan sampai 26 hari. Nah ini di sini kelihatan Nabi itu Nabi sholat malam masyhur. Sholat malam 2 rakaat. Ya Allah, jika engkau tidak menolong kami, gak nolong kula mbek para sahabat, sing roh nak jenengan pangeran kok kula. Mun terus nang ora ana sing darani jenengan pangeran. Jadi pangeran niku. Jadi Nabi doa itu 2 kali di perang Badar dan perang Khandaq masyhur. Ya Allah, intuhlik hadil isabata lam tu'bat fil ardi ba'dal yaum. Pon paringi kalah gak apa-apa. Resikone kira di pangeran. Dengan juga di pangeran. Karena yang tahu kalau Allah Tuhan tuh Yaman itu ya hanya Nabi dan para sahabat. Kalau itu mati sudah nggak ada yang tahu kalau Allah itu. Itu terus fa'arsalna alim riha wa junudal lamro. Allah menugaskan angin. Makanya istilahnya arsalna riha, saya mengutus angin. Sekarang bisa enggak kalau angin enggak punya akal bisa diutus? Enggak bisa diutus karena punya akal. Kalau enggak punya akal dia enggak bisa bilang iya, juga enggak bisa tepat sasaran, sekenanya saja. Wong Nabi wong kafir mau kajak sekian kilo, kalau anginnya enggak punya pikir kan sekenanya saja. Harus di tempat sasaran karena bisa mikir. Makanya sampean tuh saya yakin, yang ngaji saya di sini itu jarang yang jadi wali, karena dengan alam itu musuhan. Bumi ramakal baik kue darani diakal, bumi barang raja akal, lu mantau, kamu darani raja akal, lu mantau. Padahal jangan kira bumi yang kita injek itu tidak bisa mikir-mikir. Titik sembah sembelah yang mikir. Mungkin kematian kita ini lebih mengguncangkan arah timbang matimu, karena ini baca tasbih kamu tidak baca. Nah, makanya saya setuju yang halal itu titik, karena roda berdigasan, mencolot sana, mencolot sini. Itu pernah ada seorang nabi itu karena dicopot apa itu semut, semut ibadah di sana, semut. Itu dicopot semut, dibakar sama nabi itu Allah tersinggung. Total tak ummatan tusabbih. Kamu membunuh umat yang membaca. Jadi makanya ini tak tawari jadi wali goside. Karena wali itu juga ada KPU-nya, ada pendaftarannya. Oh iya, wali itu resmi, nggak bisa kamu jadi wali mentang-mentang neng kamar, rambutmu gondrong, terus ibu-ibu atau waduh wali, dukun gini nggak. Tidak bisa, wali itu ada timnya, ada yang ACC, ada yang makanya ada Sultan Aulia, ada rajanya, ada ketuanya. Makanya masyhur di mana kemana ke, ono wali anyaran melete terbang, dia nggak ngerti nak ngisor ono ketuane, ono Abdul Qadir masyhur di mana ceblok. Ditanya ya Abdul Qadir kenapa orang ini ceblok? Ya ini pemuda anyaran jadi wali so terbang, nggak ngerti ngisor ono ketua, makanya tak beredar. Karena sembrono dia terbang nggak lihat-lihat. Iya nggak lihat ketua. Kalau terbangnya di sini aman bu. Wali itu ada ACC-nya, nggak bisa sembarang orang jadi wali, harus ada yang daftar. Makanya layak riful wali, lalu yang tahu wali ya wali, karena tahu ini di
Jenisnya ada. Tapi ya usah daftar. Kemenisin maksudnya. Tidak ada daftar wali. Sudah gini-gini sudah bagus. Sudah ada ini sudah. Dan ini saya cerita biar saya nanti kalau ketemu Allah itu sudah tidak kena hisab karena sudah saya jelaskan ilmu Quran yang saya bisa. Di antara ilmu Quran yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi ahli Quran tahu semua seluruh dunia adalah Quran nggak pernah nganggap alam ini mati. Semua alam itu bisa punya rasa. Makanya Quran ngendikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna. Sesuatu yang di seluruh alam raya ini semuanya baca tasbih, tapi kamu tidak paham cara bertasbih mereka. Lucunya kita sebagai ustaz, sebagai kiai sering cerita, Allah menugaskan angin, lalu angin ini menghancurkan pasukan orang kafir. Sekarang logikanya gampang, menugaskan dan tugasnya selesai secara baik dan sempurna. Lalu kamu menstatuskan angin ini tidak punya akal. Aneh nggak? Pikiran seperti itu aneh nggak? Aneh. Wajunu dalam taruh. Makanya apapun salah kita jangan pernah tidak berpikir ala Quran. Itu kamu bilang, angin kok iso mikir. Kamu jangan bilang gitu. Memangnya kamu di mata Allah bedanya apa dengan angin? Kamu adalah seonggok tanah yang sekarang jadi manusia. Yang menjadi darah kamu adalah asupan-asupan gizi. Coba misalnya mangan, gara-gara mangan daging jadi darah. Daging, sapi ini dewe mangan rumput. Rumputnya dewe tumbuh dari tanah. Kita itu tidak bisa menghindari materi yang berupa apa? Tanah. Tapi kita dengan seenaknya bilang tanah ini kita injekin, kita tempat maksiat. Makanya pulau itu saya yakin husnudzon sama Allah. Nanti kuburan saya itu baik-baik saja. Karena dari awal saya berpikir seperti ini. Jadi apresiasi saya ke tanah itu bagus. Pasti nanti saya dapat apresiasi yang bagus juga. Aku kan biasa dari tanah nanti akal. Kemudian gue diungkel-ungkel dendam. Masyhur itu di hati-hati sokai bumi itu dendam sama orang yang maksiat. Awas ke zaman yang bumi enak yang maksiat. Saya kira kecekel aku begitu prakas. Wasa saja Allah kamu cukup benar jajal. Jadi nah, kita harus berlatih berpikir begitu terus supaya satu jadi wali yang gampang, dua melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Nanti melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Contoh gampang sunnatullah lebih mudah itu begini. Dulu misalnya ada orang besar meninggal, entah ada alamat alam, entah itu gempa, entah angin ribut. Mulai dulu ya seperti itu. Karena alam ini merespon. Orang kuno di sana ono prahara, misalnya ono lintang gugur. Tapi sekarang itu jadi ilmu perdukunan seperti itu. Karena saya ngomong gak wali akhirnya jadi dukun. Saya percaya intelektual tapi rawali akhirnya sekenanya saja kalau membalas pikiran-pikiran seperti itu. Ini kembali ke perang Honda. Nabi itu umi itu gak perso mikir. Ya sudah. Setelah 26 hari di Nabi sholat 2 rakaat. Ilai latin barido sangat-sangat dingin. Saking dinginnya Nabi memanggil satu sahabat pun nggak ada yang berani datang. Saking dingin, sudah dingin dikepung orang kafir. Tapi Nabi santai aja tetap sholat. Di antara sholatnya berdoa tadi. Ketika doa hanya sekian menit, nggak sampai jam. Angin ribut datang. Fa'akla abudurohum wa khiyamahum. Orang kafir itu lalu-lalu. Nabi nimbali sahabat gini, cung. Jadi delok posisi pasukan orang kafir saiki piye. Enggak ada yang moro. Karena sahabat itu juga makan beberapa hari kedinginan. Bayangkan sudah tidak makan kedinginan. Kayak apa? Enggak punya tenaga sama. Jadi itu ketakutan. Karena pasti mati kalau keluar dari kota pasti mati. Musuh ini beringas semua. Dulu enggak ada polisi, enggak ada tentara, enggak ada PBB. Kalau namanya perang itu pasti mati. Karena enggak ada yang nurut. Padahal sing nyelok kanjeng Nabi ora ono sing nurut. Jadi kan dia tahu rak dituruti sahabat. Ya kiai rak dituruti santri kok bingung. Kan dia tahu rak dituruti. Betul, cung sapa sing gelem sampai 3 kali. Akhirnya Nabi terus muntah nyebut nama. Hudzaifah syair ini. Karena Nabi menyebut nama, mau tidak mau dia akhirnya berangkat untuk disebut. Jadi Hudzaifah cek ngene. Cara Nabi ada muni asal sahabat, akulah ya ora tani. Mari jenengku disebut. Jadi kenangannya dia apa? Tani ya gara-gara namanya apa? Disebut. Kalau enggak dia juga rencananya enggak ikut. Jadi sahabat.
Karena dia disebut maka dia tanya, ada apa ya Rasulullah? Saya cek pasukan orang kafir posisinya dia. Tapi kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Saya ulang lagi, kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Artinya itu menjadi fikih bahwa ketemu orang kafir harbi pun tidak selalu perintahnya itu membunuh. Itu jelas di hadis-hadis itu. Mana ngaji, dan terlalu gede ekstremis. Setelah dipasukan orang kafir itu, wah, lupa itu semua. Bahkan orang kafir itu nggak tahu apa yang dipegang. Termasuk ada orang kafir yang ketuanya di Sufyan itu megang Hudzaifah. Ya Fulan, ayo dia pergi dari Hudzaifah. Saat itu momen yang tepat saya bunuh ketuanya orang itu. Andai kan Rasulullah tidak ngendikan kamu tidak boleh melakukan apapun. Jadi nih, ambil semua habis Sufyan nih. Buat itu bener-bener waduh. Setelah kacau balau terus orang dijak mire gak mau. Nabi Sufyan bilang gini, saya ini ketua kalian, kalau kamu gak mau mire, saya dulu yang mire. Ini sudah ada benar, perang ini sudah ada benar, ini ada kekuatan langit, terus gak mungkin kita teruskan. Mulai Nabi Sufyan. Mulai terus, liane mulai. Setelah liane mulai, Hudzaifah datang, matur. Ketika tahu Hudzaifah datang, Rasulullah itu mau, beliau pakai serban, pakai kemul, bukan serban, kemul. Nabi itu kalau serbanan sekenanya, jadi kalau kemul tidur dipakai, enggak kayak dia sekarang harus maca berpenampilan cari yang warnanya gini. Nabi sekenanya saja. Makanya kalau di Fathul Mu'in ada keterangan sholat itu disunatkan pakai rida. Kalau nggak ketemu rida ya tampar enggak apa-apa. Karena ulama dulu itu adanya ikhlas nggak penampilan. Kalau sekarang mana mau? Sama cari di Mu'in orang sunat pakai rida. Kalau enggak cukup tampar. Jadi pakai rafia ya. Tapi jangan kedap ya, mau dipakai aja. Itu dulu orang masih sadar itu, karena memang dulu itu nggak ada penampilan. Sekarang kan penampilan, kombinasi dengan jasnya. Kalau di podium posisi harus begini, kalau khutbah begini. Itu gue sunat, gue yang kayak rarok. Pokoknya kalau dulu nggak ada. Nabi biasa sholat pakai kisahnya kemul biasa. Bahkan kata siapa itu Abdul bin Mas'ud, dia menangi Nabi itu sholat sarungan. Terus diikatkan di gulunya. Sarung tok satu, gak punya baju. Sarung tok satu, terus diikatkan di gulunya. Kayak orang-orang kuno dulu. Itu biasa. Jadi Abdul bin Mas'ud itu pernah datang ke masjid. Dia itu bawa serban, bawa imamah, dicap candal. Imamahnya di candal, serbannya di candal. Terus dia sholat di saubin wahid. Era tabiin, sahabat itu ada yang menangi tabiin dikomentari. Ya, kok sholat gitu. Masyhur itu hadis itu di Bukhari sama di Abdul bin Mas'ud marah-marah. Kue darani serban sunat itu perkara kelar tubuh. Keadaan sudah baik-baik saja di kelar tubuh serban terus darani sholat itu nganggo serban. Iku mergo sunat atau mergo kue kelar tubuh. Dia marah-marah. Aku zaman Nabi itu biasa sholat mau sarungan sitok diikat di gulu. Dulu gak berani kita bilang serban sunat, dong keadaannya seperti itu. Kue roh sebagai aku sholat ini itu, tidak tahu. Berwong bodoh kayak gue roh sih, wah dimaki-maki sama Abdul bin. Makanya ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita menyunatkan satu ibadahnya nggak berdasar fakta, tapi berdasar selera. Sekarang orang rame-rame umroh karena kita hidup baik-baik saja, makanya kita menyunatkan umroh. Yang londo mungkin yang wajib yang mengusir londo tidak umroh. Oke, kita sepakat pakai serban itu sunat, tapi tidak sesunat menghidup-hidupkan ilmu. Karena tadi bahaya kalau ilmu ini mati, kemudian orang yakin serban itu wajib, hingga yang sholat pakai hem dianggap batal, yang sholat pakai celana dianggap batal, yang sholat pakai pakaian alegria dianggap batal. Makanya ulama itu selalu berkonstitusi, jangan ada tradisi ijazah malam yajib. Kalau tidak wajib ya selamanya tidak wajib. Sehingga Abdul bin Mas'ud yang sahabat saja jarang pakai serban. Karena gue iling-ilingan nak serban itu rasa sah, paham ya? Andai kan zaman itu sahabat pakai serban semua, tapi ya pakai semua karena dikira syarat. Tapi ya pakai semua. Kita pun pakai semua. Akhirnya bagul-bagul serbanan, tukang satpam serbanan. Nanti bedanya kayak Mbak Rabia itu. Jadi kayak Om Maduro, orang Mekah, orang Juban ditutup nyongkone dia ini. Barang bandara kok Juban takut. Itu keren deh. Jadi aku anak itu tapi tenang, terus feeling nomor kancane sing modok Madura sing modok Mekah kuwi.
Ning kene cobaan kabeh, tapi ora mesti kiai sempurna. Oh iya. Lagi ngelereni salamane. Nah ini saya teruskan ya supaya sampean jadi wali. Oh gampang daftarnya gampang. Kroninan be aku lah. Ayo wali ora ono kronin. Fa'arsalna alaihim riha wajin dalam itu Nabi sholat di depan para sahabat yang kedinginan. Setelah pasukan kafir dikalahkan oleh angin, dikalahkan oleh malaikat yang enggak kelihatan. Akhirnya sahabat itu sadar. Tetap beda kekasih Allah be ora. Ketika Salman Al-Farisi punya ide kontak, seakan-akan dia lebih cerdas ketimbang Rasulullah. Betapa brilian pikirannya Salman Al-Farisi. Seakan-akan Nabi ini yang saya gak iso mikir, Salman iso mikir. Pasukan wong kafir tertahan karena teori kontak, tapi hanya tertahan saja. Setelah dikepung ya kelaparan meh mati. Nabi para pangeran Nabi itu mau mikir, mereka para pangeran. Buar sahabat orang tenan Nabi sholat langsung angin teko. Jadi sahabat Nabi ini, aku tidak mikir, rugi. Terus sahabat tuh, sampai di dekat para kita di pasar. Makanya pertanyaannya sekarang, saya ini pasukan orang kafir itu mulai mergokondrak sama mergol angin. Mergol mulanya ke jogeman gedeng wali sama ini reso mikir, tapi para pangeran. Kue lo mikir ekonomi tenanan, ambil uripku bahagia di bahagia, kemudian aku reso mikir. Caranya bahagia ya raro. Lo nanti bisa berhenti pasar metodologi sosiologi tak. Teorinya apa? Jadi aku bisa mengumpulkan orang banyak ngaji. Aku reso mikir. Aku ngaji sosiologi kan iso mikir cara pidato menarik, metodologi menarik. Ini ngumpul 10 nang. Padahal ini pakar sosiologi. Aku iso mikir ngomong kotok, wong kritik. Jadi memang cara teori aku iso mikir. Ki belum, ora iso mikir. Jamin dadi bodoh tenan iki. Itu cara otak. Wes sel-sel otaknya itu dibikin beda, reaksi tubuhnya juga dibikin beda. Nabi makanya Nabi sebut ummi itu ke ibu-ibuan, saya iso mikir Nabi. Tapi ora krono bodoh, saking parke pengiran. Nabi santai. Sahabat tahu baru Nabi sholat rakaat langsung angin itu mereaksi. Semua alam mereaksi. Ini kekasih Allah dalam kegundahan mergo butuh bantuan. Angin respon jajal kue. Nabi yang gaduh, Nabi yang galau itu angin semuanya respon. Makanya ini kan cerita. Itu menunjukkan kalau alam itu iso mikir. Jadi balik. Angin langsung tanggap. Alam enggak. Sampai sahabat akhirnya sadar. Iya, Man Salman. Jadi saya tak alam cerdas, cuma tahu kontak juga. Tetap enak rasa cerdas, tapi parah pengira. Selesai. Malah ini Pak Arsalna alaihim rihau wajiru dalam taruh. Kalah. Mulai dari sosial kesukaan iman, gara-gara gak tahu. Ngalama Muhammad itu gak. Angger wis akal menang, dia menang. Mesti orang sesuatu, dia bisa orang bahasa ikrar, sorry, ngomong bisik. Jadi orang kok menikahi berai suara dukun, ya pokoknya Muhammad itu tetap ditolong sampai pengen. Itu bedanya nak. Jadi beda cara berpikir Nabi ya beda. Sahabat ya beda, wali ya beda. Wali itu unik. Apa ya? Pokoknya unik. Nah, gue daftar tak daftar, tapi aku rasa yakin dia sih, pokoknya tak. Kalau kafir ini. Nah ini kan kisah nyata, makanya di Quran itu tidak ada kontak. Yang ada perang Ahzab, Ahzab itu jamu disbin. Normalnya orang Yahudi Nasrani itu kan musuhan, tapi mereka koalisi melawan Muhammad. Nasoro, Najron, Yahudi, Quraisy, kafir, Quraisy, Mekah itu kan 3 kekuatan besar, semuanya sepakat melawan Rasulullah. Makanya disebut Ahzab, pasukan koalisi. Normalnya itu Nabi kalah. Salman Al-Farisi bikin kontak, dan lucunya anehnya Rasulullah setuju saja, karena itu baik secara akal. Karena Nabi itu bukan anti akal, ya setuju. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa akal itu tidak segala-galanya. Akhirnya orang kafir kalah itu bukan karena kontak, tapi karena fa'arsalna Allah rihau wa junudal lam taruh. Kalahnya karena angin yang diberikan Allah. Jadi kalau Nabi ngeluh itu angin itu merespon, semuanya merespon. Contoh gampang gini, contoh gampang. Ketika perang kontak tengah-tengah itu kelaparan semua. Jabir itu masakannya wedhus kecil. Dimakan orang 6 saja gak warni, dimakan orang 300.
Itu Nabi itu hanya datang ke kawannya Jabir itu ke dapurnya. Kamu jangan buka rumah kamu. Kira-kira ya tunggu lah. Bareng dibuka Nabi, dibilangin, kamu harus cukup orang 300. Itu alam merespon jadi cukup. Nabi ngendikan apa saja itu direspon oleh. Karena ini sih ngendikan kekasih pengiran. Makanya masyhur riwayat-riwayat kita ada sumur yang kering. Ketika Nabi mau ke Tabuk, sumurnya kering. Sama Nabi tidur di langsung airnya ini muncrat-muncrat ribet. Itu menunjukkan bahwa alam itu merespon sama kekasihnya Allah. Nah, kalian ini orangnya nggak kenal alam sama sekali, tapi ingin menguasai. Jadi pasti dendamnya luar biasa. Alam-alam ini pasti dendam luar. Umpama mana istighfar harus tuntas. Jadi jangan kira, makanya saya mengingatkan jenengan, kita nak kepengen mukmin sejati, itu latih iman itu dilatih bil ilmi dengan ilmu. Caranya apa? Lihatlah Nabi Adam. Dia itu tahu betul kalau dari tanah dan asal manusia itu dari materi. Sehingga kamu tidak bisa menstatuskan tanah benda mati. Wong materi kamu yang punya akal pun dari situ aja kelihatan betapa sama sekali kita ini sama dengan tanah. Karena kalau kita materinya tanah, ya kita bedanya apa dengan tanah. Terus begitu, terlatih gitu. Makanya saya itu utang jasa ya sama namanya Syekh Abdul Hamid Khan. Dia ulama besar dari India yang punya karangan kitab Tauhid. Itu tak ingat-ingat tuh saya sampai sekarang akan ketemu Allah suatu saat itu lewat di antaranya kitab itu. Begini kalau beliau uji iman di rumah tenang. Wes paling gak wis wali-wali lah RT lah penting daftar. Paling gak di anak wedok ya wali wis pokoke wali-wali. Wali-wali nikah ya wali apa wali kota apa saja lah pokoknya yang penting wali. Abdul Hamid Khan itu bilang gini, manusia itu kecerdasannya itu akan termasukkan, akan terbodohkan oleh adat istiadat yang dia lihat terus apa. Jika orang misalnya bilang kalau ayam dari telur itu mungkin, karena selalu ayam itu lahirnya dari telur. Ya terus akan bilang begitu terus. Kalau ada biji asam gitu, biji terus orang bilang ini biji nanti jadi pohon besar ini. Karena selalu ada biji asam yang tumbuh jadi besar, orang bilang oh iya. Telur juga gitu. Telur itu kan benda mati, tapi ini nanti jadi ayam terus berdigasan terbang ke sana kemari. Terus ayamnya dewe besar, nanti selingkuh ya punya anak putu. Orang yang percaya. Coba pertanyaannya adalah percayanya ini karena itu mungkin dan manusia bisa bikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Ada dia mengatakan mungkin tuh karena dia bisa membuat, apa percaya karena sering melihat? Sering. Tapi dari segi dia tidak bisa bikin itu artinya mokal tidak bagi otak dia. Mokal kan dia sendiri tidak bisa bikin loh. Meskipun sering terjadi, apa manusia bisa bikin telur jadi ayam? Tidak kan? Pelung suasem jadi besar, apakah manusia ikut bikin? Tidak kan? Berarti ketika dia bilang mungkin, hanyalah karena menyaksikan itu sering terjadi, bukan berarti dia membuat. Oke, berarti dia tidak memberi kontribusi sekali dalam status mungkin dan tidak mungkin. Tapi ketika kamu bilang batu kecil ini, kerikil ini itu dalam kemampuan Allah bisa mengeluarkan sapi, kamu dianggap gendeng nggak? Gendeng, karena belum pernah ada kerikil mau melahirkan sapi. Mana mungkin batu kok terbelah terus melahirkan unta? Nggak mungkin. Nyanyiannya Abdul Hamid Khan nyanyi utaknya menuso, kok lucu? Ketika telur jadi ayam, kan dia sendiri tidak bisa bikin, harusnya bilang mokal kan? Berhubung sering terjadi, terus dia bilang mungkin. Terus saat bilang mungkin tuh dia ikut bikin apa enggak? Ini jawab. Enggak kan? Artinya apa? Natijahnya, kesimpulannya dia tidak bisa kan? Dari telur jadi ayam dia tidak bisa, dari batu jadi ayam dia tidak bisa, sama-sama tidak bisa kan? Terus dia dengan engkeknya bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang tidak ikut menciptakan kemudian ikut ulang menstatuskan ini mungkin, ini tidak mungkin. Paham ya? Lu paham kan tuh? Tapi ada juali orang ini gampang nanti dipertimbangkan, nggak usah main iso terus. Karena nanti kalau tauhid Anda benar, nanti pasti ada nurnya.
ketara, kok nure ketara. Jadi nur tertentu ini yang menjadikan kamu sah untuk minimalis. Enggak, mau daftar sopan. Iya, kalau sudah tauhidnya benar pasti ada nur. Nanti gampang lah, sudah ada nur yas'abina idihim wa imanim sudah gampang. Daftarkannya lebih gampang kalau sudah ada nur. Rumah amalik. Sekarang telur jadi ayam dengan batu mengeluarkan ayam. Manusia ini sama-sama mungkin enggak menciptakan maksudnya? Enggak. Tapi kenapa dia bilang ini mungkin? Ini tidak mungkin. Nah itu beda kalau sama cara berpikir Nabi, cara berpikir nubuah. Tetap bilang gitu. Bok sering ada telur dari ayam, bok sering ada ayam dari telur dibolak-balik. Tetap bilang hadza birodatillah, hadza itu Nabi. Bok berjuta-juta peristiwa, bermiliar-miliar peristiwa. Setiap ada peristiwa telur melahirkan ayam atau ayam mengeluarkan telur, tetap hadza birodatillah, hadza ini karena Allah. Sehingga ketika seorang Nabi diberitahu Allah, soleh, kowe iku nabiku. Kandhani yo kaum nak gunung iki iso nglairno unta. Nabi soleh yo nggih. Cara kowe sing dites dadi nabi, tenane Gusti. Olane kowe ra dipilih dadi nabi, reaksi kamu pasti buruk. Tenane Gusti. Menawa malah takok enggak jenengan saged. Sambil bledek kalau nabi gobloke kok. Makanya mukjizat itu kata para ulama, di antara cirinya mukjizat adalah orang diingatkan ulang bahwa Allah itu punya kekuatan ala kulli syai'in qadir ketika manusia sudah lama lupa. Yaitu akhirnya Nabi Soleh itu mukjizatnya apa? Unta keluar dari apa? Batu. Jadi manusia orang mungkin mau watu ngetokno unta. Lah saiki apa ndok ngetokno pitik udene melo gawe. Ora melo gawe kok melo biji. Aneh gak? Aku ora iman wis bener, nanti ada indikasi nur kamu naik. Nanti gampang tak daftarkan, tapi ini disebut yaumatarul mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim. Nur itu nurul iman wa nurut tasbih. Makanya kata Imam Syafi'i setiap ulama itu wali, tapi nak wali tidak mesti. Karena enggak mungkin orang tahu ilmu sedetail itu kok tidak wali. Itu walinya ulama dengan wali yang profesional wali itu. Tapi tetap saja kalau setiap ulama itu wali. Gak perlu diuji matur mau gue jadi pitik rasa lah itu malah baik. Iso baleno kok repot. Tidak saya ulang lagi, ini penting saya utarakan supaya orang itu. Makanya saya itu berkali-kali menuso itu menjadi goblok. Lalu mau roh kok biji, roh itu artinya tidak menentukan kan? Lalu gak ada ngaten gitu. Misalnya ini saya pegang, misalnya loh, ini saya pegang pulpen. Pulpen ini benar-benar dalam kendali saya. Ya kan ini pulpen kan dalam kendali saya 100%. Terus saya tanya gini ke Mustafa, bisa juga tenang deh, juga tenang kusulah kata Mus. Pulpen ini mungkin hancur apa enggak? Dia jawab kan. Mesti nak dia itu wong sing rasional, dia terserah jeneng kan sing. Tapi gak anak Mustafa enggak jawab. Boten dengan ngatur mesti iman. Orang gitu gue kok kalau nonton. Sebetulnya manusia di alam raya ini semuanya penonton, enggak ikut mengendalikan alam ini, tapi kecangkeman ini mungkin mungkin orang pengiran mantul. Coba goblok orang itu gue kok melok. Paham? Aneh gak misalnya pulpen yang saya pegang dan semua urusan pulpen tentang saya terus kayak malah komentar. Wah gak mungkin pulpen juga terus bangun kesayangannya. Orang pada itu kok kecangkeman ini. Orang mungkin dibuat di WC wong seneng aja langsung terserah aku tau sih itu. Sehingga ciri khas ahli sunnah wal jamaah diri si Allah itu ya Allah yang lalu mayasa melakukan apa saja dengan wong sing duwe. Sehingga ketika ada berita bumi hancur ya kita aman. Nah, ketika ana unta keluar ke watu ya kita aman. Nah, ketika apa itu dijine Nabi mengeluarkan air ya kita aman. Semuanya ini cara menusakan mohal, tapi nyatanya mungkin. Nabi Soleh ngetokno unta ke watu. Nabi Muhammad ngetokno banyu kok dijine. Diminum orang siapa saja enggak. Iku wilini kan nak kudure Allah itu gak ter. Mergo kowe darani pitik keluar pondok, ku yo mau darani mergo sering terjadi, bukan berarti Anda ikut mencipta. Tentu ya Nabi dan orang soleh yang kita percaya.
Terus kata Abdul Hamid Khan begini, andai kan kayak gue kelungsu asem dan belum pernah terjadi bahwa kelungsu itu jadi asem, terus ngomong-ngomong, kelungsu ini suka jadi wit gopudi. Nah wis gede dirangkul wong papate ora gede. Wong-wong darani mokal ta ora, andai kan belum pernah terjadi sama sekali. Mokal barang kuwi kok iso gede motor dhewe sing narik sapa itu cangkeman. Berhubung sering terjadi, oh ya mungkin biji asem. Ketika mungkin modal apa? Mungkin ora melok. Kita latih iman sing bener. Kena iman ngono tenan dadi wali tak jamin. Wong kok dia dadi wali liyane yo. Ya kok gampang iso disidang ngono apa? Kudu ono sing berkira setuju. Gak iso Gus, iku tekean bener lagi rong dino kok diwalekno. Harus teruji. Karena Rasulullah itu dekat dengan kudratullah yang seperti ini. Ngadepi wong kafir ribuan ya Nabi tenang ae. Cara Nabi itu set. Cara Nabi gak manis. Nabi kan gak tau cara melek koyo kowe. Cara kowe itu ya manusia melek musuh tak kukuiran. Tapi Nabi kan gak tahu ngendikan elek. Jadi ketika pasukan wong kafir besar kayak apa Nabi ya tenang ae. Sampai cuma aslinya ya kaget. Ini gimana musuh sebesar itu Nabi tenang ae. Karena Nabi dengan kudratnya Allah itu dekat. Sekali jika kalau Nabi ya cemen gampang. Mengaku para pengen. Tapi sahabat kan grogi bikinlah kontak. Nabi ra usah dipikir kontak. Mergo Nabi paham kudrohe Allah lho Mas paham to. Jadi Nabi ra usah cerdas gaya kontak karena ini pikiran manusia. Nabi cukup nganggo Allah. Kedekatan dengan Allah sing dengan kudro yang mutlak itu cemen kabeh musuh. Musuh akeh itu cemen kabeh. Paham. Iku sirine kena apa Nabi ra perlu cerdas gawe. Kondak, mentang-mentang para pengiran aman, bukan apa? Aman. Kau nak iso ngono tenan yo wae. Mulane kok Imam Nawawi yo iso dekne salat di Damaskus. Ya wis biasa nak kangen moro Ka'bah nek Ka'bah padahal Syria Mekah penerbangan 4 jam. Itu biasa Imam Nawawi salat di Mekah. Ya biasa wae cara dekne, bagi Allah gak masalah, cara dekne ora masalah kekasih pengiran jae wae. Muridnya tahu curiga, Imam Nawawi masyhur. Imam Nawawi sengaja masyhur, padahal dia tidak terkenal wali kayak Syabul Qadir Jilani. Mungkin kewaliannya terkenal Syabul Qadir Jilani. Dia itu kalau sholat, kalau sudah sinau, ngarang kitab. Kalau ngarang kitab jeda itu wudhu dari muridnya itu nggak ada. Setelah nggak ada, muridnya sudah curiga. Sekian hari kok gitu. Lama-lama muridnya itu melok. Nah, itu melok tolak nih kak. Muridnya kasut. Barang tuan Ka'bah terus ya sudah sampai selesai terus balik lagi ngarang kitab lah. Udah ngomong gini, ya jadi cerita ini aku sih udah. Itu sampai berarti. Tapi karena dia walinya karena ngarangnya, karena dia jedanya itu butuh terus tolak pulang lagi. Terus Syria Mekah penerbangan 2 jam. Karena orang-orang ini dekat dengan kudratullah yang masih orisinal. Kau ke awalnya jangan mau wong bisa miber, mau kan? Maaf ini lampu warisan kok suka. Jadi ini sudah sesuai keyakinan kamu. Makanya Nabi itu mulai dulu beda. Nabi itu unik, kedekatannya dengan Allah itu unik. Makanya spesial. Jadi paham ya, jadi nggak apa-apa kalau kamu jadi peneliti sosial, perang kontak itu penting dan sejarah bikin kontak juga penting karena ini strategi perang yang luar biasa. Tapi ngomong para pangeran, gua coba warai strategi. Menurut maksudnya ben khas, mau marah ke ben apa? Baru kita tak kenal ceritanya dia pulau, termasuk ceritanya bapak pulau, Pak Hamid, itu dia semua media. Jadi nggak cerita. Bung Tomo datang ke Basim Asy'ari tanggal 7. Bah, ini harus penyerangan dimulai dari Basim Jabir. Pulau itu keramat tapi buatan urusan langit. Urusan langit itu Mbak Abbas buntet Mbak Abbas. Gitu. Ada sedoso mawon mungkin Mbak Abbas teko perang mulai. Mbak Abbas mergo bagian nyebul pesawat. Mbak Abbas buntet. Ini cerita. Jadi tetap jenderal itu belum pernah ada yang mati kecuali di 10 November. Itu kalau kekuatan wah itu rasa bola militer, malah bola militer. Ini ala-ala malah bola militer.
training para kiai dalam mempertahankan bangsa dan negara. Itu kemudian dan Mamatos terkenal kacang hijau dan di tentara ya kemudian Mbak Hashim terkenal keramat itu ya kemudian terus Mbak Abbas ya malah bebas training nggak bisa. Banyak orang-orang yang masih keramat seperti dikepung musuh yang musuh santai wae maca ayat tertentu. Lah saat itu nyatanya aku iso kowe kok dipadan to. Pengen kemadakno barang sing ora. Karena tadi andai kan manusia dengan kudroh ulanya Allah pasti yakin Allah ala kulli syai'in. Jadi misalnya bumi yang kamu pijak dulu nggak ada menjadi ada itu kan kudroh yang luar biasa. Dan tidak ada menjadi ada itu kan bukti kudroh Allah yang luar. Setelah bumi ini ada diperintahkan oleh Allah kamu harus begini, harus beredar di garis palakmu sendiri, di garismu sendiri, di galaksimu sendiri. Nyatanya bumi konsisten gitu. Ini menunjukkan kalau semuanya itu terkendali oleh Allah dan merespon perintahnya. Andai kan langit dan bumi benar-benar tercerabut dari perintah Allah, pasti bumi ini kacau. Ini disebut inna Allaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Allah yang mendalikan langit dan bumi. Sekali Allah enggak berkehendak. Tapi tadi kita tentu manusia sehingga cara kudron kita ya kayak Salman Al-Farisi. Ya kalau ada apa-apa ya kita pakai akal karena punyanya kita akal. Kebetulan akal kita terbatas ya enggak apa-apa. Tapi kamu jangan menafikan kudrohnya Allah yang ula, kudrotul ula. Ini disebut ansa'aha awal amar. Jadi Quran melatih kita, kan aku pengen jadi wali, iman sing bener. Bayangno kudroh sing ulah, bayangno kudroh sing. Nah, yang mau misalnya ngeten nih. Orang Yahudi itu yakin Isa itu anak zina karena lahir tanpa bapak. Paham ya? Orang Nasrani kebablasan kalau tanpa bapak ya bapaknya Tuhan. Maka ini dua kegoblokan yang sama-sama masalah. Terus Allah mengingatkan rausangu. Nak kue janggal ono anak tanpa bapak, kudune dia memohalkan wujudnya Adam itu malah tanpa bapak, tanpa ibu. Makanya Allah menanggapnya enteng saja. Inna masalah Isa inda wahyu wa kama sali Adam kholaqahu min turab. Nah Isa itu jek ono lumayane, piye-piye jek ono boe lah Adam malah tanpa bapak, tanpa ibu. Bahkan materinya tidak sejenis yaitu min turab dari debu. Nah dengan terlatih gitu kamu akan terlatih dengan kudrohullah. Nanti kalau terlatih terus kamu bisa keramat kayak Imam Nawawi. Saya nak kasih cukup. Tapi kan saatnya nekor terus tukar. Kalau orang pemasukan malah repot. Jadi sudah ada miber tapi tauhidnya benar, tidak usah miber-miberan marah. Nah kan di suami bertabrakan itu malah repot. Jadi biasa lah. Cuma kalau ini mau melatih. Latih cara iman sampai. Makanya sampai jangan janggal ketika dipendem di bumi. Aku piye nasibnya. Ya tetap bisa mikir. Ya mau. Pengiran gaya contoh. Ketika kita janin itu kan kayak apa? Berjanin meteng, mbok muengkek renang kan. Kok gak mati. Ya ini jero janin gue sangat golek oksigen. Malah mbok main renang. Repot orang. Tapi Allah bisa ngatur sistem janin ketika mbok itu renang. Orang oksigen. Mbok kayak nopo? Renang. Tapi Allah punya cara mengelola kehidupan dalam kandungan. Makanya kamu jangan janggal bagaimana cara Allah mengelola kehidupan ketika kita jadi alam kubur. Karena Allah bisa membuktikan mengelola kehidupan ketika di raga, di janin, di rahim. Begitu juga Allah bisa mengelola. Misalnya anak boyo mendok nih dipendem mas. Boyo nak mendok dipendem. Allah bisa mengelola kehidupan di bawah tanah. Barang lahir boyo duwili ya lahir ya bisa metu kota. Artinya singkat cerita Allah bisa mengelola kehidupan di mana saja kapan saja dengan caranya Allah. Toh zaman saya hidup begini, kamu hidup begini ya udah ikut mengelola kehidupan kamu. Kok iso jaga roh? Tidak juga, yang sekarang jaga juga. Kenapa kamu janggal ketika hidup di alam kubur? Ya biasa saja. Mana nanti mau gusti samina wa atau pokoknya amanah billahi dzahirun wa batin. Ora usah kecangkeman amanah billah husna ilallah. Pokoknya cocok ra cocok, paham ra paham, masuk akal ra masuk akal, pokoknya ini amanah billah. Ana ngono, wis dadi wae. Paling gak misalnya rawani kok Imam Nawawi ya bener lah iman itu. Karena tadi
percaya dengan kudroh ulah. Kudroh ulah itu kudroh ketika Allah belum menciptakan apa-apa. Itu kabeh terserah itu. Belum terkooptasi oleh hukum adat. Tapi hidup kita sekarang ini sebenarnya terkooptasi hukum apa? Ada. Hukum manusia umumnya lahir, kau manusia, kau kawin, kau jima, kau ini itu. Terus seakan-akan menjadi syarat kehidupan. Paham ya? Tapi Allah selalu bikin mukjizat-mukjizat baru. Misalnya tadi, ternyata ada saja misalnya ilmu kedokteran memungkinkan uang bisa dikloning. Itu kan sudah mulai agak rubah dari mindset. Paham ya? Harus hubungan suami nopo istri. Sajane Allah nunjuk rono guling-gilingan bahwa kefiah tidak terbatas. Paham ya? Apalagi mukjizat kayak tadi kayak makanya sampean orang takok, kenapa mukjizatnya Nabi Soleh itu adalah unta keluar dari batu? Allah mau kepengen jujur. Bedanya apa kok waktu ambek kondok utawa kok rahime sapi. Zaman pitik lahir kondok yo kuwi ora melok enggak. Sing gawe yo aku. Cara-cara kira ketemu Allah kita omongi. Kok kalian malih. Ndok dadi pitik kowe darani mungkin dan biasa kowe dhewe yo ora melok. Ya kowe yo ora iso. Waktu nglairno pitik kowe yo ora iso yo ora melok gawe. Karena apa sing ndok mbok arani mungkin sing watu mbok arani ora. Yen mung padha ora isane. Barang Allah gawe, waktu ngetok pitik, tapi mungkin barusan saya tahu. Lah ngono ya rasa kecangkeman nonton mungkin dan tidak mungkin. Nah, itu cara Abdul Hamid Khan. Lama sekali kita termasukkan oleh yang kita lihat. Tapi insya Allah baru kayak macam ayat terus bahwa Pak Arsalna, nama alim di kau wajib dan nama lam taruh hati. Semoga terus naik. Pada zaman terlatih nama. Terlatih iman ya putri Allah Ta'ala yang buatan apa nanti kalau suwun misalnya saya jadi anak nakal saya yakin suatu saat Husnul Khotimah saya itu warga nakal saya yakin Allah itu kuasa buatan nanti semua pun Allah ngersakno itu karena yang memiliki ditutup wa kafawah husninal kita tetap saya menyukupi kemenangan wong mukmin namun Allah Subhanahu wa Ta'ala soal teori pantas-pantasnya manusia duwe napa teori pantas-pantasnya darani cerdas tapi gue lucu-lucunan wae coba iman wae gue lucu-lucunan makanya gue gak ada ikhtiar misalnya suwe pantasnya mau mangan juga lah nah tapi rasa yakin nak lesu hanya bisa dihilangkan dengan makan gue janggal naruh wong toko 40 dino ramati gue biasa wae. Ya ayuhan nabi eling-eling nabi pengucap sira li azwaji kamaring pira-pira bojo sira. Wa hunna ta azwaji nabi kutis niku songo. Wa tolap nalan golek sapa azwaji nabi nusange nabi min zinati dunya. Sanging pepaise dunya mak ing perkara lek sang ora ana apa mak ing taune sadike nabi. Wis gawane wong wedok nabi dhisik sejak melarat garwane gelem bareng nabi wis menang futuhat di mana-mana menang dan nabi dohire jadi orang kaya karena futuhat sudah bisa menaklukkan sana menaklukkan sini ketenan garwane saiki nuntut zaman melarat ikhlas saiki suka ujek dijak melarat iki apa-apaan itu protes mulane nek diprotes tujuh tenang wong nabi diprotes wong wedok ujug tenan menadak kowe nabi diprotes wong pangerane tau dilawan wong wedok wis masuk sampean ro ceritane pangeran dilawan tentang surat mujadalah niku nak ulama maca mujadilah sama nak cerita, musuh itu masuk kok. Jenenge Khawlah binti Salabah Wahyu menarik. Bokongnya api, biar arus. Pokoknya itu orang bab aliyah itu bokong. Bapak dia nekat, biar arus. Singkat cerita berangkat suwe dan terus bojone itu mulai. Nara salah jenenge Aus bin Somit mulai. Roh bojone sujud itu langsung gak mau ngarap ya diperset. Mau kena kowe ngono boyo boran. Wong hiper sebabnya kan lho, imam mergo hiper, wa imam mergo bojone ayu. Hiper tok bojone ayu no ya ora semangat. Wah ya jenenge Khawlah wae. Dialog sakal, bojone lagi bar salat kan ra gelem mas ngongko ra kena. Mangkel dene kata kajate ora kesampean. Ora kesampean. Terus muni ale itu gimana gue tak sumpah hilang anti alia kandur di umi gue tak haram no koyok mbokku haram tak telon jadi itu ada haram nak dihar itu di hukum tolak namun dihar itu di hukum tolak itu mu'abad jadi yang beruang kok di dihar berarti oleh dikumpuli selawase
Padahal Khawlah itu ayunya mulai tergerus karena sudah agak tua. Tapi ayu, bolak-balik lah. Mungkin ya ayu bodinya apik sing lanang iku diper. Matur, memuangi Safira Khawlah. Krungu nak bojone sumpah dia memuangi. Nangis sampai ngompre, itu anak nangis kan sampai ngompre. Jadi gue sak paket jo nangis sampai. Itu terus piye karepmu iki? Mampu mbok entekno kuwi. Wong jual, wong warung tua, arep ini anakku tak rumah kelaparan, aku mau itu reso golek duit. Mbok rumahku iku tinggal wae pamur sendiri itu kan. Kowe tak kok Kanjeng Nabi. Golek hukum diskon nak dihar ora kaya tolak dihar kok kaya tolak ku apa-apa. Bojone matur Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Itu Aisyah itu beda kamar ketika itu. Jadi Aisyah di dalam kamar, si suaminya aja Khawlah itu matur Nabi. Nabi itu orangnya kan lugu, karena Nabi itu nggak pernah bohong. Dia nggak tahu mikirnya, Nabi buat oleh mikir. Kalau oleh Nabi lo mikir oleh, tapi tetap cerdas para pangeran. Tapi mikirlah karena cerdas. Para pangeran kadang malah rumusnya yang menjerumus. Banyak Indonesia itu banyak konseptor. Berapa kita miskin karena konsep-konsep itu? Pendidikan di Indonesia sing konsepnya akeh. Hari bingung tumpang tindih mergo kakean konseptor. Bingung. Wes, mata banget. Akhirnya Aus bin Sam, bojone mending, gempon Nabi anut jenengan. Nak di hari itu dihukumi sholat. Mulai kode sing wedok. Nabi wis final, nak di hari kode beto. Wah, dikasih kan kita kudu. Coba ini kan tidak perlu kekasihnya. Ada jenengan dia keputusan ngono tak lapornya. Nabi siapa dilapornya? Ini hukum tidak adil. Akan saya laporkan pengiran. Tadi Nabi iya susah wes sebenarnya. Saya cawe itu sungguh. Jadinya Khawlah bintu Salabah itu mulai mlebu kamar sholat hati-hati. Ya Allah, senajan to Muhammad kekasih jenengan, senajan to hukum yang sedang berjalan ini di hari itu di hukum sholat. Tapi as'aluka, saya ini minta engkau atas nama engkau adalah yang menentukan hukum dan boleh merubah hukum semau jenengan. Ini harus dirubah ya Allah. Dan kamar itu nangis, buat nangis. Sekian macam Nabi wong para pengiran tenan. Terus Nabi ngutus sahabat, panggilkan Khawlah. Barusan Jibril datang, hukumnya dirubah. Makanya Khawlah tambah iman dari Rasulullah. Aku sholat di kamar itu tidak ada yang tahu dan doa saya tidak ada yang tahu. Itu sampai jadi surat Mujadilah. Wong wedok sing madoni Kanjeng. Nang lari Mujadilah wong sing madoni. Wong wedok Mujadilah dan wong wedok tukang masuk sampai dari ayat qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah mendengar wong wedok sing bantah kuwi berdebat urusan suaminya. Wa tashtaki ila Allah, ketika kamu tidak memutuskan dia matur ning Allah. Wa wa yasma'u tahawurakum, Allah mendengar dua perdebatan. Wong wedok tadi nanti jelas. Kalau pulau ketemu bujuk pulau menengah itu tidak pulau. Nabi waktu panen ini pun nanti awal-awal. Gak iso dilawan terus. Nabi dilap. Itu masyhur cerita Khawlah. Sayyidina Umar itu pernah mau ada acara jam 11 siang. Kalau sekarang itu dindek nombor Khawlah. Ini tua, Khawlah itu memang mati, tua ajus. Dindek nombor Umar mandek. Rumah nanti jam dulu, itu atuh kan omongan kan soal. Nanti jam dulu. Pasukannya Umar tuh, iya ya akhirnya ini ngurung omongan kok nanti jam dulu. Iku dari si Umar terakhir bang petudur mentek pamit, mbak niki mun badhe nopo dhuwur salat. Nuwun sangat waktu salat dhuwur. Gak marus ber, gak apa-apa kita dhuwur rasa kabeh. Singkat cerita si Khawlah mirip terus sahabat tanya, itu siapa? Kenapa engkau begitu takut sama orang itu? Masyhur itu. Hadhil ladzi sami Allah min fawqi sab'i. Iki wong wedok sing pangerane dengar saka aras. Mosok pangerane mendengar Umar ra mendengar. Iki nek nglabrak pangerane ngrungokno, pomene aku. Iki wong sing omongane keluare didengar Allah min fawqi sab'i al-mawat. Mosok asami Allah walam yasma Umar pengerane kersa ngrungokno Umar enggak umum ora dhewe salat dhuwur dhewe ngomong entek ya tak rumah
jenenge khawlah itu wedok terus entek lha iya kanjeng Nabi padha wong wedok jak melarat tuh ape wedok gelem bisa melarat gelem kan tapi sak usah suka kok tetap melarat gak nek wong lanang kuat asal wong lanang melarat baru suka uripe terkendali itu banyak wong wedok ngomong bojone Nabi tetap nuntut sekarang kita mapan yo mereka menghendaki turisme hayat dunia wasi tapi wong Nabi ora kasih pengen malah ditantang nak kowe yo urip penak tak turuti tapi tak pegat nah kowe kan gak kok turuti nah ora kayak dirapa turis nangar sira hayat dunia uripan dunia wajila dalam pese dunia Fata alena mongko merene sira umat iku namung nyane ingsun kuwi sira kabeh tapi mut'at tolaki kelawan tak hukum mut'at tolak wa sarifuna dibebasno ingsun kuna sira kabeh sarohan kelan megat jamilan kang apik ayo kaliku nek megat ingsun kuna sira kabeh duwe diroren kelan tambah bahaya dadi kanjeng Nabi kowe iku bojone Nabi barep futuhat iku dhuwit cara saiki dhuwit negara itu uang publik uang masalihul muslimin aku njaluk ya ora tak kei iki nak maksa njaluk tak kei tapi tak pegat. Wa in kuntum ngarepno sira kabeh Allah ngapa in kuntum lamun ana sira kabeh turid ngarepno sira kabeh Allah ngapa wa rasulullah lan utusane Allah darul akhirat lan oma akhirat ayo jannata tekse swarga fa inna wa ta'ala wa a'ad nyediakno sapa wali mustinati kecil sing apian pun nate sira kabeh pira dadi akhirat lan ngarepno akhirat ajran ing ganjaran adiman kang luar biasa Rasulullah ya mau begini ngono tapi nak kowe ngarepno duwe akhirat yo ora usah sugih. Ngarepno donya tak kei tapi tak pegat. Ayo do tiru. Yen niru ngono bojomu milih pegat tenan malah. Pokoke nek ngamuk barno ae nopo barno ae tetep wong duwe batas energi mesti mandek dhewe. Rasa batas. Pengirane tau kanjeng Nabi lho tau dilabrak ya Allah. Lan ana surat Mujadilah. Tapi umumnya tiang macam mujadalah tapi ini pun nak jane nak cara asal usulnya jenis surat apa mujadilah ayatnya jelas qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi Allah mendengar ucapan perempuan yang mendebat kamu Muhammad demi bela-belain status suami ya yaitu bela-belain yang jauh mendihar itu tidak kayak tolak paham ya jadi perempuan tadi ingin dihar itu tidak dimanzilatin tolak karena dihar itu ya omongan saja nggak ada gunanya. Tapi dalam hukum Islam sebelum dinasah dia itu dimanzilatin tolak. Dulu kalau ngomongnya jorok banget, masyhur sama delok tentara. Ya Rasulullah, huwa akala sababi wa nasartu lahu badni hatta idza akala sababi tolakon iku ngomong. Niku sing ngentekno 60, ayu kula sing ngentekno ya Dik. Barang aku saiki tuwek, ayu wis tak kena dene ape megat kok penak. Ngomong ora barbar. Aja Nabi ngomong, seruai pas tahu itu, bareng Nabi, iya tapi hukum sementara, ini nak diharin koyok tolak. Ya tapi mau soal iso dirubah, bisa ini sementara ini ngomong. Tapi mau soal iso dirubah, jangan kekasih pengiran lapor tuh biar dirubah. Orang sementara, bareng musuh itu tahu, gue tahu tak mulai, tak lapor pengiran. Mulai sujud. Mana geman yang lawan wedok, nak nganti sujud tuh bojone apik. Dikabulno dalam kan tuh bojone apik bar yo. Mane ngaji iki muga ora dirungokno wedok. Ganti dirungokno wedok do sungkem ning pangeran. Do ganti apa? Bojoku. Ya muga-muga ora krungu ya. Ya nak ngono tandingi ke sujud. Tapi sing ana tareh iku apa mendengar suara perempuan tadi. Oh iya, Kanjeng Nabi lawan. Just tenang. Oh. Fa inna wa subhanahu wa ta'ala wa adanya di ana wa ta'ala al-musanati marang wedok sing apik-apik minggu nanti sira kabeh. Kira dadi akhirat iku akhirat ajaran ganjaran adiman enggan gede al-jannata tegese suara. Ane kalau suwon dia bojo dididik sederhana. Kalau saat ini ketelok kiai gede, bojo pulau bisa tadi dididik sederhana. Dia perkara ini giling-gilingan, nah hidup kita ini menuju nopo akhirat. Nah contoh rasa se ekstrim nabi, tentu kita tidak akan punya kemampuan kayak Rasulullah. Tapi giling-gilingan, nak nuansa akhirat itu ada. Mulanya faktarna mau akhirnya milih sopo nisa'un nabi, milih al akhirat yang akhirat.
alat dunia ngalano yang atas itu dunia. Setelah digertak Nabi begitu, dididik begitu, akhirnya mereka yang milih akhirat ngalano apa? Dunia. Ya nisa an-nabi biro-biro bujuni Nabi man uti sapane wong. Iku yakti ku nekani sapa man mingguna sing sira kabeh difahisaten kaelean mubayyinaten kang jelas sifat ya mubayyinaten wa kasriyan mubayyinaten. Ai buyinaten jelas nawa fahisya uja atau anane fahisya jelas. Itu asma wajib tikal nawa fikiraatin yutuk kita di ukhra nudoif dinuni klanon ma'ahu sertane ikilah yudoif lawan bil adab lan kelawan nasabna lafat adab nah diwaca nudoif tentu napa nudoif lahal adab atau nudoif lahal adab jadi kiraah wonten pinten sekawan berarti maksudnya ngaten nggih bojone toko iku nak salah dosane loro mergo nak ganjaran yo ganjarane loro mergo salah toko mesti dinut bener toko ya napa dinut lane garwane nabi kena ancaman bojone nabi kowe nak salah iku ada pedo double mergo kowe iku panutan nek kowe salah mesti dadi tren mulane dosane napa double kalau garwane nabi kok sosialita terus PKK macam-macam ya dihisab mergo kok jadi model ora ono kudu sosialita kan repot napa repot lah tapi nak bojone sosialita ya ora pati kena adab kan ora ono sing nganut mergo saya lek sosialita aneh-aneh wae kan malah wong malah anggap baik walhasil ini gue nak bujuni tokoh makanya ini terjadi ulama siapa saja tokoh itu kudu hati-hati mereka nak salah ya ono sing nut nak bener ya ono sing nut jadi hukumnya umum siapa saja sing tokoh itu nak ono kesalahan juga aflal aja kuda boh di value juga mau kontentikal nolah ketik napa azwajun nabi paham ya opo ala ada bisikso di ini kelawan rong ambalan apa kelawan rong ambalan rong dikelah nggih rong napa dikelah ai di fai ada diwirina tegese dobelane seksual liyane bojone nabi ai misalnya tegese dobel loro misale ana wedok biasa kok ngrasani wong ya dosane sito tapi misale garwane nabi kok ngrasani wong ya dosane loro pokoke tiap salah itu dihitung gitu loro mergo tokoh napa itu terus dikiasno siapa saja yang nak salah diikuti itu double napa double wakana misalnya itu se dobelane salah liyane bojone nabi wakana lan ana apa dari kamu mengkono kabeh maksudnya kabeh itu di full ada di marroten apa di full ada bila napa marroten to dipen ala wong ing atas ya Allah itu yasiron itu gampang alhamdulillah